Makamkan dirimu di tanah tak dikenal. Muhammad Sobari. Gus Dur yang banyak menanam budi mungkin bisa diibaratkan bunga mawar yang oleh penyair Irak Ahmad As-Safi An-Najafi disebut ratu segala bunga. Labaki, penyair Libanon, menganggap mawar bunga abadi. Sebab bila mawar mati, hanya warna, cahaya, dan keindahannya yang lenyap, sedangkan wanginya tetap bersama angin timur yang mengelana. Mawar hakikatnya tak pernah sirna. Gus Dur pun tak sirna. Kenangan kepadanya diembuskan, dan seperti api, kenangan itu menyala di dalam berjuta-juta jiwa. Dia beramal dengan tulus, dan kita yang merasa menerima manfaat amalnya membalasnya juga dengan tulus, bahkan disertai air mata, menandakan bahwa apa yang kita lakukan itu murni, tak dibuat-buat. Ketika ikut mengantarkan jenazah ibundanya, Ibu Salihah, lebih dari 15 tahun lalu ke makam keluarga di pesantren Tebu Ireng pun saya termangu-mangu di tepi pusaranya. Dalam bayangan saya, dia sudah memakamkan diri sejak dulu di tanah tak dikenal. Ungkapan ini mengesankan hatinya, sebab berkali-kali dia mengatakannya di depan banyak teman di kamar kerjanya, di kantor pengurus besar Nahdlatul Ulama itu. Di hari keempat Lebaran tahun 2008, saya menemui dia di kamar kerjanya. Dia dengan celana pendek dan kaos oblong tidur di lantai. Tak ada siapa-siapa di sana. Maka pelan-pelan saya berbalik untuk memberinya kesempatan beristirahat. Namun dia tahu ada yang datang dan menanyakan, "Siapa?" Saya pun berbalik lagi setelah dia bangun dan kemudian duduk di singgasananya. Rupanya itulah hari terakhir kami bisa berbicara mendalam. Banyak yang dia sampaikan, seperti merasa itu saat paling tepat karena tak ada waktu lagi. Dia mengulang kembali ajaran makamkan dirimu di tanah tak dikenal. Ini ajaran sufi besar Muhammad Athaillah yang meninggalkan warisan kitab termasyhur bagi dunia pesantren, Shahibul Hikam. Menolong, tulus tanpa pamrih sesama manusia. Itu password untuk memasuki dunia Gus Dur. Dia senang sekali ketika pertanyaannya puluhan tahun lalu, "Siapa tokoh wayang yang saya sukai?" Saya jawab, "Anoman." "Bagus kan?" katanya. "Anoman itu kerjanya menolong dan tulus, tak ada pamrih. Seperti itulah makam di tanah tak dikenal." Tapi ada keikhlasan lain.
Dia begitu tabah menghadapi semua penyakitnya. Sikapnya begitu rileks, kadang agak nyebelin. Pernah saya bertanya, "Gus, benar ya bahwa menurut ajaran kalau kita sakit tapi tabah maka dosa-dosa kita dihapus?" Jawabnya, "Wis embuh kan, gak tak pikir." Tidak tahu, tidak saya pikirkan. Dia tak ingin saya hibur karena memang tak butuh hiburan, apalagi dikasihani. Suatu hari pada tahun 2007, dia dirawat di Rumah Sakit Gatot Subroto. Romo Kardinal didampingi Romo Beni datang menengok. Ketika Romo Kardinal bertanya sakit apa, tanpa beban dia bilang tidak sakit. Kemarin hanya main di sini, tapi ketemu dokter. Lah, kok langsung disuruh ke atas sini? Terus tidak boleh pulang. Tapi sesudah omong sana sini, Romo bertanya lagi, "Sakit apa?" Dia menjawab enak saja. Saya heran, Romo, kalau Indonesia krisis, badan saya kok ikut krisis. Wajahnya serius. Dan Romo yang kini rileks. Dia tak ingin orang lain ikut dalam kesulitan yang dihadapinya. Menyangkut sakit di mata, sekitar tahun 1991 ada teman memberikan saran pengobatan, tapi jawabnya, "Ndak apa-apa, kalau untuk melihat gambar porno masih jelas." Dan semua ketawa lepas. Ketika sakit di matanya makin parah sesudah menjadi presiden, ada umat NU yang bersedia mengorbankan kornea matanya agar Gus Dur bisa sembuh. Tapi ia menjawab, kau tak bisa membayangkan beratnya hidup dalam gelap seperti ini." Hidupnya begitu akrab dengan penyakit, tapi nasihat dokter tak ada yang didengar. Akhirnya tahun 1980-an, ketika ususnya dipotong beberapa sentimeter, dokter melarang dia tertawa. Pembesuk tak boleh memancingnya dengan lelucon, tapi Gus Dur yang bikin lelucon sehebat-hebatnya. Ketika semua ketawa, dia juga ketawa, sehingga jahitannya berdarah. Serius, 3 kali stroke. Banyak larangan dokter untuknya, tapi dia masih tak peduli. Sate dan tongseng tak boleh dilupakan. Hidup tak perlu dicemaskan. Mungkin dia sejalan dengan Abdurrahman Sukri, penyair Mesir yang berkata, "Jika aku mesti hidup, akan kutanggung juga hidup ini. Jika aku mesti mati, memang mati tak bisa dihindari." Dilihat dari satu segi, kepergiannya saya syukuri bukan sekedar karena kematian tak bisa dihindari, melainkan karena hal itu berarti pembebasan baginya. Jadi jangan dikira saya nyukurin kedukaan. Seperti disebut tadi, saya kehilangan, nyaris seperti orang kehilangan obor atas kepergiannya. Maka doa saya, semoga di tanah tak dikenal sana dia bertemu lagi dengan Romo Mangun, Cak Nur, Sujat Moko, dan Sumartana untuk membahas urusan lintas agama tanpa khawatir diserang kelompok radikal manapun. Seperti kembang mawar yang hakikatnya tak pernah sirna, Gus Dur pun tak sirna dari ingatan umat. Di Madura ada pesantren yang terus-menerus hingga hari ke-40 kematiannya mengadakan tahlilan. Tak ada yang menyuruh, tak ada yang membayar. Ini buah ketulusan tadi. Kepergiannya memberi kita pelajaran, ketulusan dibayar ketulusan, baik dibayar baik.
Kita tak pernah kehilangan, kita tak pernah rugi. Hidupnya mengalir, tak dikalkulasi, tak direkayasa. Dia tak merisaukan apa kata orang. Dia tak pernah menjaga citra atau memikirkan strategi pencitraan, karena hal itu tidak tulus, dibuat-buat dan omong kosong. Gus Dur itu aset besar bagi bangsa Indonesia, juga bagi bangsa penipu yang selama ini mengelilinginya, mengecoh, menjerumuskan, dan memanfaatkan kemurahan hati dan kelemahannya. Gus Dur tahu itu, tapi dia diam. Kalau sudah kebentur-bentur di tempat lain dan datang pada saya, baru enak saya menasihatinya, katanya. Untuk Gus Dur ada dua jenis air mata. Pertama, tanda duka dan tulus. Kedua, air mata cemas karena hilangnya sumber penghasilan. Pesan, makamkan dirimu di tanah tak dikenal, tak berlaku bagi orang-orang itu.